Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Aurora, NIM 2019-015-367, akan melakukan per-teaching untuk mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS SD dengan tema 8 Bumiku, subtema 1 perbedaan waktu dan pengaruhnya pada pembelajaran keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua kan ya hari ini? Ibu harap semuanya sehat ya. Di sini kita akan mempelajari tentang tema 8 Bumiku, subtema 1 perbedaan waktu dan pengaruhnya pada pembelajaran keempat. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, setelah menganalisis karakteristik geografis dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN, siswa diharapkan dapat memahami karakteristik negara ASEAN. Yang kedua, setelah mempresentasikan identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya ekonomi, politik di wilayah ASEAN, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi kondisi geografis negara ASEAN. Yang terakhir, dengan menganalisis, siswa mampu mengidentifikasi informasi penting. Nah, apa itu ASEAN? ASEAN itu adalah kepanjangan dari Association Southeast of Asian Nation, yaitu perhimpunan negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Dan apa saja negara-negara ASEAN? Yang pertama itu ada Indonesia, ada Malaysia, ada Filipina, ada Singapura, ada Brunei Darussalam, ada Laos, lalu Vietnam, Kamboja, serta Myanmar. Nah, perhatikan peta negara Thailand berikut ini. Nah, di sini ada Myanmar, ada Thailand, ada Laos, ada Vietnam, yang termasuk ke negara ASEAN ya anak-anak. Ada Malaysia juga, ada Indonesia. Nah, nama negara ini adalah Thailand. Ibu kota Thailand yaitu Bangkok dengan luas wilayah 513.115 km persegi. Nah, kelompok etnis terbesar yaitu Thai, Tionghoa, Melayu, bahasa mereka itu biasanya menggunakan bahasa Thailand ya anak-anak. Lagu kebangsaan itu Peng Chart Thai. Lalu agama mereka itu Buddha. Kebanyakan ya. Nah, dan pemerintahan kerajaan, kepala negara raja, kepala pemerintahan perdana menteri, satuan mata uang baht, batas negara sebelah utara berbatasan dengan Laos. Ini ya bisa dilihat ya, ini berbatasan dengan Laos. Lalu sebelah timur dengan Kamboja. Yang ini anak-anak. Sebelah selatan dengan Malaysia. Nah, sebelah barat dan barat daya berbatasan dengan Myanmar dan Laut Andaman. Ini ya. Ini Laut Andaman dan Myanmar. Nah, lalu Cina. Di China ini, yaitu ada Hanoi, ada Laos, ada Thailand, ada Kamboja, atau Kamboja, dan ada Vietnam. Vietnam itu ibu kotanya yaitu Hanoi dengan luas wilayah 331.210 km persegi. Kelompok etnis Vietnam, China, Prancis, dan Inggris. Agama mereka yaitu Buddha yang terbesar. Seperti tadi di Thailand juga ya, itu yang mayoritas atau agama yang terbesar. Mereka menganut agama Buddha. Kristen dan Tao. Pemerintahan mereka yaitu Republik Sosialis, kepala negara mereka itu presiden, kepala pemerintahan, perdana menteri, mata uangnya itu dong. Batas negara sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina. Ini ya, Laut Cina.
Lalu, sebelah barat berbatasan dengan Teluk Siam, Kampuchea, dan Laos. Vietnam. Luas Vietnam kurang lebih 331.210 km persegi. Daerahnya terdiri atas bukit-bukit dan gunung-gunung berhutan lebat serta sedikit dataran rendah. Wilayah Vietnam bagian utara merupakan pegunungan, sedangkan bagian selatan berupa daerah rendah yang subur. Gunung-gunung yang ada di Vietnam antara lain Gunung Ngoc Linh dan Gunung Chu Yang Sin. Sungai utamanya adalah Sungai Mekong dan Sungai Sangka. Nah, lalu ASEAN, negara-negara yang terletak di Asia Tenggara bersepakat untuk membentuk organisasi yang bernama ASEAN. Organisasi ASEAN didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN bertujuan menjalin kerjasama antara negara Asia Tenggara. ASEAN diprakarsai oleh perwakilan 5 negara Asia Tenggara, yaitu Menteri Luar Negeri Adam Malik, Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Kanat Koman dari Thailand, Rajatnam Singapura, dan Marquiso Ramos dari Filipina. Jadi, ASEAN itu mulanya dibentuk oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Dan para pendiri mereka yaitu Adam Malik, Abdul Razak, Tanat Koman, Rajatnam, dan Marquiso Ramos. Mereka menandatangani deklarasi pendirian ASEAN. Deklarasi itu bernama Deklarasi Bangkok. Indonesia menjalin kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara. Kerjasama tersebut dilakukan demi kemajuan anggota. Kerjasama ASEAN tersebut diwujudkan dalam beberapa bidang berikut. Nah, kerjasama ASEAN di bidang ekonomi yaitu pembukaan pusat promosi ASEAN. Promosi yang dilakukan oleh ASEAN meliputi sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi. Pembukaan pusat promosi ASEAN dilakukan di negara Jepang yang merupakan negara yang mempunyai perkembangan cepat dalam berbagai sektor. Pembukaan pusat promosi di Jepang mempunyai tujuan untuk melakukan peningkatan kegiatan ekspor dari negara-negara ASEAN ke Jepang dan juga meningkatkan jumlah investor Jepang bagi negara-negara ASEAN. Lalu, tidak hanya itu, kerjasamanya yang kedua, yaitu penyediaan cadangan pangan. Bentuk kerjasama dalam penyediaan pangan tidak hanya dilakukan untuk kerjasama yang saling menguntungkan, tetapi juga dalam keadaan darurat. Misalnya, ketika salah satu negara ASEAN mengalami krisis karena bencana, negara lain siap menyuplai cadangan pangan negara tersebut. Nah, misalnya seperti ini, ada suatu negara yang terdampak mengenai bencana alam ya anak-anak. Nah, jadi negara ASEAN itu akan memberikan cadangan makanannya untuk negara tersebut. Yang ketiga, penyelenggaraan proyek industri. Beberapa proyek industri ASEAN sebagai berikut. Yang pertama, ASEAN Aceh Fertilizer Project, yaitu pabrik pupuk di Aceh, Indonesia. ASEAN Urea Project, pabrik pupuk di Malaysia. ASEAN Copper Fabrication Project, yaitu pabrik tembaga di Filipina. ASEAN Vaksin Project yang memproduksi vaksin di Singapura. Rock Salt Soda Ash Project yang memproduksi abu soda di Thailand. Yang keempat, Kawasan Perdagangan Bebas. Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN atau AFTA, yaitu ASEAN Free Trade Area, merupakan bentuk kerjasama antara negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. AFTA bertujuan memajukan sektor produksi lokal yang ada di seluruh negara ASEAN. Kooperasi ASEAN. Yang kelima, Kooperasi ASEAN. Kooperasi ASEAN atau ASEAN Cooperative Organization atau ACO merupakan salah satu bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi. Dalam tujuannya, Kooperasi ASEAN mempunyai keinginan untuk mengokohkan organisasinya sebagai sebuah gerakan kooperasi yang menopang perekonomian Asia Tenggara. Nah, tidak hanya di bidang ekonomi, ASEAN juga bekerja sama di bidang politik. Yang pertama, Defense Ministers Meeting ASEAN.
Defense Ministers Meeting atau ADMM adalah kerjasama di bidang politik. ADMM merupakan pertemuan rutin antar Menteri Keamanan negara anggota ASEAN. Pertemuan ini diadakan untuk membahas kerjasama dan diplomasi politik dalam bidang pertahanan dan keamanan negara-negara ASEAN. Yang kedua, mengirim duta dan konsultat. Pengiriman duta dan konsulat merupakan langkah yang dilakukan agar wakil negara selalu ada dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai bagian dari ASEAN. Nah, yang ketiga, perjanjian ekstradisi ASEAN. Perjanjian ekstradisi negara-negara ASEAN merupakan bentuk kerjasama bidang politik dalam menangani tersangka kejahatan yang melarikan diri ke kawasan negara-negara ASEAN. Misalnya, ada seorang tersangka yang melarikan diri ke negara ASEAN, maka perjanjian ekstradisi ASEAN itu berlaku ya, maka negara ASEAN akan membantu untuk menangkap tahanan tersebut atau tersangka tersebut. Yang keempat, perjanjian kawasan bebas nuklir. Perjanjian kawasan bebas nuklir merupakan kerjasama negara-negara ASEAN di bidang politik mengenai pelarangan senjata nuklir di negara ASEAN. Dalam perjanjian ini melarang keras adanya perancangan dan pembuatan senjata nuklir di ASEAN. Yang kelima, perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral. Perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral merupakan kerjasama negara-negara di ASEAN untuk menjaga setiap negara agar tetap damai. Nah, bukan hanya itu saja, sebenarnya kerjasama mereka masih banyak ya anak-anak. Nanti Ibu akan memberikan LKPD yang akan kalian kerjakan. Nah, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Yang sudah kita pelajari hari ini tentang negara Thailand dan Vietnam ya anak-anak. Nah, lalu kita juga mempelajari tentang ASEAN serta bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi dan politik. Nah, rangkuman. Rangkuman kita pada hari ini adalah ASEAN adalah sebuah organisasi dari negara-negara yang ada di Asia Tenggara yang bertujuan untuk meminimalisasi masalah yang timbul dari interaksi antar negara dalam berbagai bidang. Penandatanganan perjanjian ASEAN atau lebih dikenal dengan Deklarasi Bangkok jadi tanda berdirinya ASEAN. Organisasi ini berdiri pada 8 Agustus 1967 dengan 5 negara founding fathers, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Namun, seiring berjalannya waktu, negara anggota ASEAN itu bertambah. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akan memberikan LKPD-nya ya, anak-anak. Nah, ini adalah lembar kerja yang peserta didik yang akan kalian kerjakan. Nanti diisi nama, kelas, serta nomor absen. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu sama dengan tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan tadi. Ini kegiatan 1. Nah, tadi kan sudah Ibu sampaikan mengenai Thailand, karakteristik Thailand, serta ciri-ciri negara Thailand. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, kalian buatlah peta pikiran tentang negara Thailand. Nanti Ibu juga akan memberikan PPT Ibu akan memberikannya di WA Group ya anak-anak. Lalu kegiatan 2, sama seperti negara Thailand, karena kita juga membahas tentang negara Vietnam, maka kalian juga akan membuat peta pikiran tentang negara Vietnam. Lalu kegiatan 3-nya itu bandingkan kondisi alam Thailand dan Vietnam. Carilah persamaan dan perbedaannya. Sajikan informasi tersebut dalam bentuk tulisan 2 paragraf. Paragraf pertama berisi informasi tentang persamaan dan paragraf kedua berisi tentang perbedaan. Tentukan gagasan utama dan gagasan pendukung dari tiap paragraf. Nanti kalian langsung ketik di sini saja ya anak-anak. Boleh diketik, boleh juga ditulis tangan. Nah, ada juga kegiatan 4. Dari penjelasan yang sudah Ibu sampaikan tadi, nah kegiatan 4 ini yaitu kalian menuliskan kembali
kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, serta kerjasama ASEAN di bidang politik. Setelah kalian melakukan kegiatan, maka Ibu akan memberikan soal evaluasi untuk kalian. Di sini ada 5 soal ya anak-anak. Yang pertama, siapa saja yang menandatangani deklarasi Bangkok, serta yang kedua, apa tujuan dibentuknya ASEAN, yang ketiga, mengapa Asia Tenggara merupakan wilayah yang strategis, yang keempat, tulislah negara-negara anggota ASEAN hingga di kala ini, yang kelima, sebutkan manfaat yang diperoleh Indonesia dari kolaborasi dengan negara lain. Nah, tadi kan sudah Ibu jelaskan semuanya ya, semua jawaban ini ada di dalam penjelasan Ibu. Nah, Ibu juga akan memberikan PPT-nya kepada kalian nanti. Nah, LKPD ini akan dikumpul minggu depan ya, saat pertemuan kita selanjutnya. Baiklah anak-anak, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi. Tetap sehat ya, selalu jaga kesehatan.